warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini Cici. Hai, di sini Angga. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang kejahatan terhadap harta benda dalam hukum pidana. But first, let me spill to you a little bit. FYI, terdapat 7 types kejahatan terhadap benda di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita. Yang pertama, pencurian. Yang kedua, ada pemerasan, lalu pengancaman, penggelapan, penipuan, penadahan, dan perusakan barang. Nah teman-teman, saya akan memulai menjelaskan dari tindak pidana pencurian. Yang pertama adalah tindak pidana pencurian biasa pada pasal 362 KUHP. Terdapat unsur-unsur di dalam pasal ini, yaitu unsur objektif mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Lalu ada juga unsur objektifnya, yaitu dengan maksud untuk memiliki dan dengan melawan secara hukum. Lalu yang kedua ada pencurian pasal 363 KUHP. Ya, terdapat beberapa aturan di dalam pasal ini, antara lain pertama, pencurian ternak dalam ayat ke-1, poin ke-1 adalah merupakan unsur yang bersifat objektif tambahan dalam pasal ini, di mana dimasukkannya pencurian masalah ternak dalam KUHP tidak dapat dilepaskan dari sejarah terbentuknya KUHP itu sendiri. Lalu dalam ayat 1, poin kedua, terdapat keadaan yang memberatkan lainnya. Lalu ada pengertian malam hari dalam ayat 1, poin ketiga, adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dirumuskan oleh pasal 98 KUHP. Lalu dalam ayat 1 poin keempat ya, disebutkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh 2 orang lebih atau dengan bersekutu. Nah, yang terpenting di sini adalah pada saat perbuatan itu dilakukan terdapat saling pengertian secara psikis ataupun kejiwaan dan secara fisik ataupun jasmani di antara mereka. Ya, meskipun pengertian itu tidak secara detail atau terperinci, nah, maka telah dianggap terjadi suatu kerjasama. Dengan demikian, bersekutu atau bekerja sama, ya, dalam hal melakukan tindak pidana yang bersifat spontan ini telah dianggap melakukan perbuatan dengan sengaja, meskipun tidak didahului dengan perundingan sebagai perencanaan terhadap perbuatan yang akan dilakukan. Yang terakhir, dalam ayat 1 poin kelima ya, juga merupakan suatu keadaan memberatkan, di mana hal ini mengenai cara-cara perbuatan atau tindak pidana itu dilakukan, yang mana dapat menimbulkan suatu akibat lain. Lalu selanjutnya ada pencurian ringan dalam pasal 364 KUHP. Nah, perbuatan yang diterangkan dan ditetapkan dalam pasal 362 dan pasal 363 yang sebelumnya ya, butir 4 dan butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah atau di dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, apabila jika harga barang ya tidak lebih dari Rp25, maka diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Lalu ada pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP, di mana unsur-unsurnya pertama ada unsur objektif ya, terlihat dari kalimat didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan, di mana perbuatan itu dilakukan terhadap seseorang. Lalu ada juga unsur subjektif ya, terlihat dari kalimat dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Yang kedua, atau jika tertangkap tangan, memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri. Lalu yang ketiga, dengan maksud untuk mempertahankan atau tetap menguasai barang yang telah dicuri. Lalu ada juga selanjutnya pidana tambahan dalam tindak pidana pencurian, yaitu pada pasal 366 KUHP. Ya. Nah, di dalam hal pemidanaan, sebagaimana didasarkan salah satu perbuatan yang sudah dirumuskan dalam pasal sebelumnya, pasal 362, 363, dan pasal 365, dapat dijatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan pasal 35 nomor 1-4 KUHP. Lalu selanjutnya yang keempat, ada pencurian dalam kalangan keluarga pasal 367 KUHP ya. Ada 2 ketentuan yang diatur. Yang pertama,
ditiadakannya tuntutan pidana jika si pelaku adalah suami yang masih terikat sepenuhnya dalam perkawinan yang sah dengan kehilangan ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan hukum, misalnya seperti menjual, itu artinya sama saja mereka menjual sendiri barang-barangnya. Lalu, poin kedua, ketentuan dalam rumusan pasal ini ya merupakan delik aduan relatif. Lalu selanjutnya ada pidana pemerasan ya pada pasal 368 KUHP. Nah, unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini yang pertama unsur subjektif ya, terlihat dari kalimat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Lalu ada juga unsur objektif ya, terlihat dari kalimat perbuatan memaksa orang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang seluruhnya ataupun sebagian kepunyaan orang itu maupun orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan atau meniadakan piutang. Lalu setelah itu ada tindak pidana pengancaman pada pasal 369 KUHP, yang mana unsur-unsurnya antara lain pertama, unsur subjektif, terlihat dari kalimat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Lalu ada juga unsur objektif, yaitu terlihat dari kalimat barang siapa dengan ancaman seperti akan menista atau mencemarkan, akan menista atau mencemarkan dengan tulisan atau lisan, dan akan mengumumkan atau membuka suatu rahasia. Lalu yang ketiga ada memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu, benda atau barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu maupun orang lain ataupun pihak lain. Nah, lalu menghapuskan hutang atau membuat piutang. Tindak pidana penggelapan terdapat beberapa bagian di dalam pasalnya sama seperti pada pasal pencurian tadi. Nah, saya akan bahas dari yang pertama ada penggelapan biasa pada pasal 372 KUHP, yang mana unsur-unsurnya yang pertama unsur-unsur subjektif, yaitu terlihat dari kalimat dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Lalu ada unsur objektif, terlihat dari kalimat memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan ya. Lalu setelah itu ada penggelapan ringan pada pasal 373 KUHP. Tindak pidana penggelapan ini juga sering disebut dengan tindak pidana penggelapan biasa. Tidak dimasukkannya masalah ternak sebagai suatu keadaan yang dapat memberatkan si pelaku sebagaimana dalam rumusan pasal 363 KUHP. Ya, baik lanjut. Ada penggelapan berat pada pasal 374 KUHP. Ya, terdapat unsur-unsur di dalam pasal ini antara lain yang pertama, semua unsur penggelapan pada pasal 372 KUHP yang sebelumnya. Lalu ada ditambah dengan unsur yang memberatkan pidana, yaitu oleh seseorang barang di bawah kekuasaannya karena 1. Hubungan kerja secara pribadi, 2. Hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesi, dan yang terakhir, hubungan itu memperoleh upah. Penggelapan dalam pemberatan ya pada pasal 375 KUHP. Nah, unsur-unsur dalam pasal ini antara lain semua unsur yang terdapat dalam pasal 372 KUHP, nah ditambah dengan unsur yang memberatkan dalam pasal 374 KUHP yang sebelumnya. Lalu ada juga penggelapan dalam keluarga pada pasal 376 KUHP. Nah, di kalangan para sarjana hukum atau ahli hukum, ketentuan pasal ini adalah merupakan delik aduan relatif. Lalu yang terakhir ada pidana tambahan dalam penggelapan pada pasal 377 KUHP. Nah, pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim itu dirumuskan dalam pasal 10 huruf B angka 3 KUHP. Lalu selanjutnya ada tindak pidana penadahan. Penadahan dalam bentuk pokok pada pasal 480 KUHP. Nah, unsur-unsurnya antara lain unsur subjektif, yaitu yang ia ketahui atau yang secara patut harus dapat ia duga. Nah, lalu ada unsur bersifat objektif ya, seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai, menerima, atau sebagai pemberian, atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, dan menyembunyikan. Selanjutnya ada
kebiasaan menadah dalam pasal 481 KUHP ya. Unsur-unsurnya dalam pasal ini, pertama unsur subjektif ya, terlihat dari kalimat dengan sengaja. Lalu ada unsur objektif, terlihat dari kalimat barang siapa dan menjadikan sebagai suatu kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang hasil kejahatan. Lalu yang selanjutnya terdapat penadahan ringan pada pasal 482 KUHP. Nah, dalam tindak pidana dalam pasal ini ya, juga memperhatikan semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 480. Namun, dalam penerapan atau pelaksanaannya dibatasi oleh atau dengan adanya ketentuan pada pasal 364, 373, dan 379 KUHP. Nah, selanjutnya ada kejahatan dengan alat cetak pada pasal 483 KUHP. Nah, lalu ada pasal 484 KUHP. Nah, ketentuan pasal ini hampir sama dengan ketentuan pada pasal 483 KUHP. Namun memiliki perbedaan, yaitu dalam pasal 483 KUHP mengancam pidana pada penerbit yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan pers. Ya, dengan pers. Sedangkan pada pasal 484 KUHP ini mengancam pidana kepada penguasa percetakan yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan percetakan. Ya, maka unsur-unsur di dalam pasal ini antara lain seperti mencetak tulisan atau gambar yang sifatnya dapat dipidana. Nah, lalu di dalam pertama, di mana pencetak itu tidak mengetahui atau mengenal nama orang yang menyuruh mencetak, menggambar atau mengarang, tidak memberitahukan siapa yang menyuruh mencetak, menggambar atau mengarang pada peringatan pertama setelah penuntutan berlangsung kepadanya. Lalu yang kedua, tidak mengetahui atau dapat menduga bahwa saat penerbitan itu orang yang menyuruh mencetak atau menggambar tidak dapat dituntut di depan pengadilan berdasarkan hukum pidana, dan orang yang menyuruh mencetak atau menggambar itu akan menetap di luar Indonesia. Lalu ada pada pasal 485 KUHP, nah, untuk dapat menuntut dan menjatuhkan pidana terhadap kedua ketentuan pasal 483 dan 484 sebelumnya, ya, hanya semata-mata didasarkan atas pengaduan, sehingga dengan demikian tindak pidana ini merupakan delik aduan relatif. Lalu ada tindak pidana menghancurkan atau merusakkan barang. Ya. Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang tersebut. Nah, adapun bentuk-bentuk pengerusakan barang yaitu penghancuran atau pengerusakan dalam bentuk pokok ya. Nah, pasal ini dalam pasal 406 KUHP. Nah, unsur yang terdapat di dalam pasal ini ya, unsur objektifnya seperti perbuatan. Perbuatannya seperti menghancurkan, ya, kerusakan akibat oleh adanya perbuatan yang menghancurkan adalah sedemikian rupa parahnya sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Lalu ada merusakkan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan, hanya mengenai sebagian dari bendanya dan oleh karenanya masih dapat diperbaiki kembali. Lalu membikin tidak dapat dipakai ya, mungkin berakibat rusaknya suatu benda atau suatu barang, tetapi rusaknya benda ini bukan dituju oleh si pelaku, melainkan bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana maksud benda itu diciptakan. Nah, dengan demikian akibat dari perbuatan ini bisa juga tidak rusaknya suatu benda, tetapi tidak dapat lagi dipakainya suatu benda atau suatu barang. Lalu yang terakhir ada menghilangkan. Nah, perbuatan terhadap sesuatu benda sehingga benda itu tidak nampak lagi atau tidak ada lagi. Lalu dalam ayat 2, perbuatan menghancurkan diganti berupa perbuatan membunuh. Hal ini karena terciptanya hewan. Ya. Lalu unsur-unsur subjektifnya dalam pasal ini dengan sengaja ada kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan sadar akan akibat perbuatannya. Lalu melawan secara hukum, perbuatan petindak bertentangan dengan hukum dan norma masyarakat. Nah, lalu yang kedua adalah ada penghancuran atau perusakan benda ringan pada pasal 407 KUHP. Unsur-unsurnya, unsur-unsur objektif dan subjektif pada pasal 406 KUHP yang sebelumnya telah saya jelaskan. Lalu ada unsur khusus di dalam pasal ini, yaitu nilai kerugian tidak lebih dari Rp250,
Dan khusus hewan, nah perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat 2 itu dilakukan tanpa memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan. Objek hewan tidak termasuk yang tersebut di dalam pasal 101 KUHP. Lalu selanjutnya ada penghancuran dengan sengaja terhadap bangunan kereta api dan sebagainya pada pasal 408 KUHP. Unsur yang terdapat di dalam pasal ini antara lain unsur subjektif seperti kesengajaan, lalu perbuatan melawan hukum ya. Lalu ada juga unsur-unsur objektif seperti perbuatan menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai. Lalu objeknya bangunan-bangunan, lalu objek tersebut dipergunakan untuk keperluan umum. Nah, lalu ada juga penghancuran kereta karena lalai terhadap bangunan kereta api dan sebagainya pada pasal 409 KUHP. Unsur-unsur dalam pasal ini ya, antara lain semua unsur objektif dan subjektif pada pasal 408 KUHP yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada unsur khusus juga pada pasal ini, seperti ada kelalaian petindak, kurang hati-hati yang menyebabkan terjadinya kerusakan, kehancuran dari suatu benda. Lalu yang terakhir, ada penghancuran gedung dan kapal pada pasal 410 KUHP. Unsur-unsur di dalam pasal ini antara lain unsur subjektif yaitu dengan sengaja. Lalu ada juga melawan hukum ya. Lalu ada unsur-unsur objektif ya seperti perbuatan menghancurkan dan membuat tidak dapat dipakai. Lalu objeknya seperti gedung dan setiap bangunan yang dibuat untuk digunakan bagi segala macam keperluan manusia. Misalnya toko, mal, rumah sakit, terminal, pabrik dan lain-lain. Lalu objeknya juga terdapat kapal ya. Nah, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Baik, selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada tindak pidana penipuan atau bedrog di dalam bahasa Belanda. Nah, tindak pidana penipuan ini digolongkan atau dikategorikan lagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada tindak pidana penipuan pokok yang mana terdapat dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur subjektif yang pertama adalah dengan maksud, yang kedua menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang ketiga dengan melawan hukum. Lalu ada unsur objektif. Yang pertama adalah membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk penggerak atau memakai nama palsu, memakai martabat, keadaan, sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat lainnya. Lalu ada unsur objektif yang kedua ada agar supaya orang menyerahkan suatu barang, membuat piutang atau menghapuskan piutang. Lalu kategori yang kedua adalah penipuan ringan yang terdapat dalam pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana meliputi unsur-unsur. Yang pertama adalah semua unsur penipuan dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang tadi sudah disebutkan sebelumnya oleh saya. Yang kedua ada barang yang diberikan bukan ternak. Yang ketiga ada unsur harga barang. Hutang atau piutang itu tidak melebihi dari Rp25.000. Lalu kategori ketiga yaitu tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas, yang mana tercantum dalam pasal 379 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meliputi unsur-unsur. Yang pertama ada unsur subjektif, yaitu terlihat dari kalimat dengan maksud untuk tanpa membayar lunas harganya dan menjamin penguasaan atau mendapatkan atas barang-barang yang dibeli untuk diri sendiri atau orang lain. Lalu yang kedua ada unsur objektif, yaitu terlihat dari kalimat barang siapa untuk, selanjutnya menjadikan sebagai pekerjaan atau sebagai suatu kebiasaan dan membeli barang-barang. Lalu kategori penipuan keempat adalah penipuan atau pemalsuan terhadap hasil karya, yang mana tercantum dalam pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 380 ayat 1 memiliki unsur-unsur. Yang pertama angka 1, yaitu ada unsur subjektif yang mana terlihat dari kalimat barang siapa menaruh, yang dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud bahwa hasil karya itu seakan-akan berasal dari mereka, yang namanya atau tandanya telah si pelaku bubuhkan dalam karya itu. Yang kedua adalah unsur objektif, yang mana terlihat dari kalimat barang siapa membubuhkan atau melekatkan nama dan tanda palsu atau memalsukan nama atau tanda yang asli pada hasil karya sastranya.
atau keilmuan, kesenian, atau kerajinan. Lalu unsur-unsur yang terdapat dalam ayat 1 angka 2. Yang pertama ada unsur subjektif, yaitu terlihat dari kalimat barang siapa menaruh, yang dapat diartikan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja. Yang kedua ada unsur objektif, terlihat dari kalimat barang siapa menjual, menyerahkan atau menawarkan atau menyimpan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah Indonesia hasil karya sastra, keilmuan, kesenian atau kerajinan, dipasang atau dilekatkan atau dibubuhkan nama dan tanda palsu atau nama dan tanda asli yang dipalsukan, seakan-akan hasil karya itu berasal dari mereka atau si pelaku yang nama atau tandanya secara palsu dipasangkan atau dilekatkan pada hasil karya itu. Kategori selanjutnya atau kategori kelima yaitu ada penipuan terhadap asuransi atau tipu muslihat dalam pertanggungan, yang mana tercantum dalam pasal 381 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut memiliki unsur-unsur yang pertama, barang siapa, yang kedua, menyesatkan penanggung atau asurador, yang ketiga, dengan cara tipu muslihat, yang keempat, terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanggungan, yang kelima, sehingga ia membuat atau mengadakan suatu perjanjian pertanggungan yang ia tidak akan menyetujui atau tidak dalam syarat-syarat yang sama dan tidak akan melakukannya apabila ia mengetahui keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, ada kategori keenam yaitu tindak pidana asuransi atau merugikan penanggung, yang mana tercantum di dalam pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki dua unsur. Unsur subjektif terlihat dalam kalimat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan merugikan si penanggung atau pemegang syah suatu akta utang piutang dengan jaminan alat pelayaran atau muatannya. Lalu ada unsur objektif, yang pertama ada barang siapa, yang kedua ada membakar atau menimbulkan ledakan pada benda yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, lalu yang ketiga ada menenggelamkan atau membuat terdampar, yang keempat ada menghancurkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau merusakkan, lalu yang kelima adalah sebuah alat pelayaran yang biaya pengangkutan yang akan diterima setelah dipertanggungkan. Lalu yang keenam adalah sebuah alat pelayaran yang dipakai sebagai jaminan utang yang uangnya telah diterima. Kategori ketujuh yaitu tindak pidana persaingan curang, yang mana tercantum di dalam pasal 328 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mempunyai dua unsur juga. Yang pertama ada unsur subjektif, yaitu terlihat dari kalimat dengan maksud untuk menetapkan, memelihara atau menambah hasil perdagangan sendiri atau orang lain. Lalu ada unsur objektif, yang pertama ada melakukan perbuatan yang bersifat menipu, yang kedua untuk memperdaya khayalak umum, publik atau masyarakat atau seseorang, yang ketiga adalah apabila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya atau saingan orang lain. Kategori ke-8 yaitu tindak pidana mengenai penipuan dalam jual beli, yang mana tercantum dalam pasal 383 KUHP. Pasal 383 KUHP mempunyai unsur-unsur, yang pertama adanya penjual, lalu adanya pembeli, dan yang ketiga adanya penipuan yang dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah penjual menyerahkan barang lain daripada barang yang ditunjuk oleh si pembeli, yang mana penyerahan tersebut dilakukan dengan cara sengaja. Lalu cara yang kedua yaitu penjual mempergunakan tipu muslihat terhadap sifat, keadaan, jumlah, dan barang. Tipu muslihat dalam pasal ini adalah merupakan tindakan-tindakan yang biasa dipakai orang dalam perdagangan. Contohnya dalam penjualan beras. Penjual mempergunakan timbangan, yang mana di dalam timbangan itu diletakkan suatu barang sehingga memberikan hasil yang seimbang, padahal tidak sesuai dengan berat barangnya. Selanjutnya ada kategori ke-9, yaitu penipuan dengan menggunakan barang salinan konsumen, yang mana tercantum dalam pasal 383 bis KUHP. Konsumen asli atau lembar pertama merupakan surat berharga yang dapat diperjualbelikan atau negotiable, sedangkan salinannya tidak dapat diperjualbelikan. Dan apabila dijual kepada orang lain, maka orang lain tersebut tidak akan memperoleh barang-barangnya. Hanya konsumen asli atau lembar pertama yang dapat ditukar dengan jenis barang yang tercantum dalam konsumen tersebut. Suatu konsumen itu adalah suatu surat yang bertanggal dan ditandatangani oleh si pengangkut, yang dalam surat itu diterangkan
bahwa ia pengangkut telah menerima barang-barang untuk diangkut ke suatu tempat tujuan tertentu dan akan menyerahkan barang-barang itu di tempat tujuan kepada seseorang tertentu yang namanya terdapat dalam konsumen tersebut. Kategori ke-10 yaitu penipuan ringan yang terdapat di dalam jual beli, yang mana hal ini tercantum dalam pasal 384 KUHP. Tindak pidana dalam pasal 384 ini merupakan tindak pidana penipuan yang bersifat ringan, meskipun memiliki unsur-unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 383 KUHP. Namun, pasal ini memiliki hal-hal yang dapat meringankan pidananya, yaitu terlihat dari kalimat jika jumlah keuntungan yang diperoleh tidak melebihi dari Rp25.000. Selanjutnya, yaitu tindak pidana stelionat atau tindak pidana menyangkut tanah, yang mana hal ini tercantum di dalam pasal 385 KUHP. Kemudian, alasan dimasukkannya pasal ini ke dalam KUHP adalah memiliki atau dengan maksud tujuan untuk melindungi hak atas tanah penduduk asli Indonesia berdasarkan hukum adat, serta melindungi tanaman-tanaman dan bangunan-bangunan yang berada di atas tanah tersebut. Pidana ini disebut dengan stelionat yang berasal dari bahasa Latin yang artinya kebohongan dalam perdagangan, pembebanan, penghipotikan, dan sebagainya, yang diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1918. Lalu kategori selanjutnya yaitu tindak pidana penipuan dalam penjual bahan makanan, minuman, dan obat, yang mana tercantum di dalam pasal 386 KUHP. Memiliki unsur-unsur yang pertama, unsur subjektif, yaitu dapat dilihat dari kalimat yang diketahui bahwa benda-benda itu telah dipalsukan dan pemalsuan itu disembunyikan. Lalu yang kedua ada unsur objektif, yang mana dilihat dari kata barang siapa menjual, menawarkan untuk dijual atau menyerahkan bahan makan, minuman, atau obat-obatan. Selanjutnya ada kategori penipuan dalam pemborongan, sebagaimana tercantum dalam pasal 387 KUHP. Dalam ayat 1 pasal 387 KUHP ini hanya unsur bersifat objektif saja, yaitu melakukan suatu tindakan yang sifatnya menipu atau curang. Dari yang pertama, seorang pemborong sebuah bangunan. Yang kedua, seorang ahli pembuat bangunan. Yang ketiga, seorang penjual bahan bangunan. Yang keempat, pada waktu pembuatan sebuah bangunan. Yang kelima, pada waktu penyerahan bahan-bahan bangunan. Yang keenam, yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan orang atau manusia, barang-barang, dan keselamatan negara dalam keadaan perang. Sedangkan pada ayat kedua memiliki dua unsur. Unsur subjektif terlihat dari kalimat dengan sengaja telah membiarkan dilakukannya tindakan yang bersifat atau yang sifatnya menipu atau membiarkan dilakukan kecurangan. Lalu yang kedua ada unsur yang bersifat objektif, yang mana terlihat dari orang yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan terhadap pelaksanaan pembuatan bangunan atau penyerahan bahan-bahan bangunan. Kategori selanjutnya yaitu tindak pidana penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan darat, yang mana tercantum dalam pasal 388 KUHP. Unsur-unsur pada ayat 1 yaitu yang pertama, seorang yang sedang melakukan penyerahan kebutuhan angkatan laut dan angkatan darat. Yang kedua, melakukan perbuatan yang bersifat curang atau menipu. Dan yang ketiga, yang menimbulkan bahaya bagi keselamatan negara dalam keadaan perang. Kategori selanjutnya yaitu tindak pidana penipuan terhadap batas pekarangan, yang mana tercantum dalam pasal 389 KUHP. Mempunyai unsur-unsur. Yang pertama ada unsur subjektif, terlihat dari kalimat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Lalu yang kedua ada unsur objektif, yang terlihat dari kalimat yang pertama, barang siapa. Yang kedua, menghancurkan, memindahkan, menghilangkan, atau membuang, atau menyingkirkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipergunakan atau dipakai lagi. Lalu yang ketiga, yaitu suatu yang diperuntukkan atau dipakai untuk menunjukkan batas-batas dari suatu pekarangan. Kategori selanjutnya yaitu penyiaran kabar bohong dalam perdagangan, yang tercantum di dalam pasal 930 KUHP. Unsur objektif dalam pasal ini terlihat dari kalimat barang siapa menyiarkan kabar bohong dan yang mengakibatkan naik turunnya barang-barang, dagangan, dana-dana, serta surat-surat berharga. Lalu ada unsur subjektif yang terlihat dari kalimat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kategori selanjutnya, tindak pidana terhadap surat berharga, yang mana hal ini tercantum di dalam pasal 391 KUHP.
Unsur-unsur di dalam pasal tersebut, yang pertama ada unsur yang bersifat objektif. Terlihat dalam kalimat seseorang yang diberikan kewajiban atau memberi pertolongan atau bantuan dalam penempatan. Yang pertama, surat-surat hutang atas nama suatu negara atau bagian dari suatu negara atas suatu lembaga umum. Yang kedua, surat-surat hutang atau saham-saham atas nama suatu perkumpulan, yayasan atau perseroan bentuk kerjasama. Yang ketiga, mencoba menggerakkan atau membujuk khalayak umum atau publik untuk mendaftarkan diri atau ikut serta dengan menyembunyikan atau mendiamkan atau mengurangi keadaan yang sebenarnya dengan memberikan gambaran perbuatan-perbuatan atau bayangan, perbuatan atau masalah-masalah yang palsu. Lalu ada unsur yang bersifat subjektif, terlihat dari kalimat dengan maksud. Kategori selanjutnya, itu penipuan penyusunan neraca palsu perusahaan, yang mana tercantum dalam pasal 392 KUHP. Unsur-unsur dalam pasal tersebut, yang pertama ada unsur objektif, bisa dilihat dari kalimat yang pertama, pengusaha, pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia, dan koperasi. Dan yang kedua, mengumumkan suatu daftar atau neraca yang palsu atau tidak benar. Lalu ada unsur subjektif, yang mana terlihat dari kalimat dengan sengaja. Selanjutnya yaitu penipuan atau pemalsuan nama firma atau merek. Hal ini tercantum dalam pasal 393 KUHP. Memiliki unsur objektif. Pertama, memasukkan dan mengeluarkan lagi ke dan dari wilayah Indonesia tanpa tujuan yang jelas. Yang kedua, menjual. Yang ketiga, menawarkan untuk dijual. Yang keempat, menyerahkan atau membagikan. Yang kelima, mempunyai persediaan untuk dijual dan dibagikan suatu barang. Lalu ada unsur subjektif, yaitu yang pertama, diketahui atau patut disangka atau patut diduga pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya diberi nama firma atau merek secara palsu yang menjadi hak orang lain dengan menambahkan nama atau firma palsu untuk menunjukkan nama suatu tempat asal barang. Yang kedua, pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya diberi nama, firma atau merek yang sedemikian rupa ditiru, meskipun dengan perbedaan yang sedikit. Selanjutnya, penipuan dalam lingkungan pengacara, yang mana hal ini tercantum di dalam pasal 393 bis KUHP. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, yang pertama yaitu unsur yang bersifat subjektif, yang mana bisa terlihat dari kalimat dengan sengaja. Lalu unsur yang bersifat objektif terlihat dari kalimat seorang pengacara menyuruh memasukkan, yang pertama, keterangan-keterangan tentang tempat tinggal. Yang kedua, di dalam gugatan-gugatan yang berisi tuntutan atas perceraian, perkawinan, dan pembebasan dari kewajiban untuk diam atau tinggal bersama di antara suami istri. Lalu yang ketiga, di dalam permintaan akan pernyataan pilot. Kategori selanjutnya yaitu penipuan dalam keluarga. Dalam ketentuan pasal ini, yang hanya boleh diadukan kepada aparat penegak hukum hanyalah nama orang-orang yang disebutkan dalam pengaduan. Lalu ada kategori terakhir, yaitu kategori yang terdapat di dalam pasal 395 KUHP. Dalam pasal 395 ayat 1 KUHP mengenai perintah hakim untuk mengumumkan putusannya itu sangat erat kaitannya dengan ketentuan pasal 43 KUHP. Apabila hakim menginginkan agar putusannya diumumkan, maka dalam putusan itu harus disebutkan tentang bagaimana caranya melakukan pengumuman tersebut, dan harus pula menentukan berapa besar biaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana. Di dalam ayat 2-nya, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 35 jika si pelaku melakukan salah satu kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam rumusan pasal tersebut. Oke teman-teman, itulah merupakan materi dari tindak kejahatan terhadap harta benda. Dari materi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa tindak kejahatan terhadap harta benda ini sangatlah kompleks. Dari mulai pencurian, yang mana pencurian dibagi ke dalam beberapa kelompok, lalu penggelapan, penipuan, dan sebagainya. Yap, betul banget Angga. Ya, semoga kita semua dapat lebih memahami tentang hukum pidana, dan berkat materi ini semoga bermanfaat bagi kita semua.
Oh iya, kalau ada yang mengusik teman-teman ataupun ada kritik atau saran yang ingin disampaikan dari penjelasan kami, atau mungkin kami ada kesalahan penjelasan atau kesalahan dalam penafsiran dan lain-lain sebagainya, teman-teman bisa hubungi kami di contact section below there. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, sampai jumpa kembali.